BTTH Kaisar Api, episode 89. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagaimana mungkin? Mu Feng menatap mata Xiao Yan dan berbalik untuk mencoba. Benda ini, sepertinya aku benar-benar tidak bisa melepaskannya, karena aku merasa ia hidup dan terhubung dengan tanah ini. Kata Mu Feng setelah mengujinya. Kalau begitu jangan sentuh dulu. Xiao Yan juga merenung, jelas batu asal ikan ini adalah harta karun langka. Hanya dengan level Doqi yang terkandung dalam batu asal ikan di depannya, bahkan Kaisar Do bintang 7 biasa pun tidak akan berhasil. Berikan lebih banyak. Terlebih lagi, Xiao Yan juga menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan yang sangat aneh tersembunyi di batu sumber ikan ini, seolah-olah memiliki kebijaksanaan spiritual. Setelah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan batu sumber ikan, dan batu sumber ikan itu tetap tidak bergerak, Xiao Yan pun menyerah. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga tipe orang yang memanfaatkan kepentingan mereka sendiri dan melupakan kebenaran mereka. Karena benda ini tidak bisa diambil, mereka tidak akan mengambilnya tanpa izin. Lagi pula, hanya ada ruang yang tidak diketahui di sini. Jika sesuatu dipicu, lalu saudara-saudara Xiao Shouda yang gemuk menghilang tanpa jejak, mengapa kita tidak mengejar mereka? Mereka pasti tahu sesuatu. Untuk mencegah kita, mereka lari duluan. Mu Feng juga tersenyum pahit. Jelas, ini adalah istana kediaman keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka tidak punya cara untuk menunjuk mereka berdua. Tunggu sebentar, mereka bertiga juga berdiri perlahan, hendak menyusul, kata Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat selesai berbicara, dia berjalan ke tepi lorong dan mengetuknya dengan kejam menggunakan kedua tangannya. Dong, dong, dong. Serangkaian suara bergema di sepanjang lorong. Namun setelah didengarkan dengan seksama, suara perkusi itu juga kurang bertenaga, dan tidak butuh waktu lama untuk kembali tenang. Sepertinya bagian luar lorong ini berongga, yang berarti kita seharusnya memasuki formasi naga 9 ikan milik klan Tianmuyu. Tatapan Xiao Yan juga tampak ragu, dan dia berkata, apa itu 9 ikan yang memainkan formasi naga? Mu Yingying juga berbicara, tampaknya seperti seorang cendekiawan yang sedang mencari ilmu. Aku harus tahu kenapa kakak dan adik itu menyingkirkan kita sejak awal. Jika saya menduganya dengan benar, ini hanyalah saluran untuk penerimaan. Kalau begitu, ayo kita keluar dan bicarakan dulu. Xiao Yan ikut tertawa, jelas tahu sesuatu. Ya, Mu Yingying dan Mu Feng juga menjawab, meskipun mereka sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi, mereka tidak punya pilihan selain menekan keraguan mereka, dan kemudian mulai bergegas. Formasi teleportasi ruang angkasa di istana bawah tanah juga memasuki lorong tak dikenal ini. Lorong ini selebar 5 meter, dan panjang sebenarnya hanya beberapa kilometer. Selain lorong ini, area di sekitarnya juga tertutup rapat. Bahkan kekuatan jiwa tingkat manusia Kaisar Xiao Yan pun tidak dapat merasakan hal-hal di luar lorong ini, jadi ia harus bergegas. Hampir sampai, Xiao Yan juga berbicara, jelas ada tempat yang sangat mempesona di depannya, dan itu adalah pintu keluar dari lorong ini. Akhirnya keluar juga, kata Mu Feng sambil tersenyum. Entah kenapa, karena dia baru saja menemukan batu asal ikan di lorong itu, Mu Feng merasa sedikit melankolis. Di sini, aneh sekali, Mu Yingying juga berkata, lalu matanya menunjukkan ekspresi yang sangat mencurigakan. Benar saja, itu 9 ikan yang memainkan naga. Ketiga Xiao Yan juga keluar dari lorong, dan sinar matahari yang menyilaukan juga bersinar di bawah kaki mereka. Saat berikutnya, tepat setelah mereka keluar dari lorong, mata mereka bertiga selalu waspada. Karena apa yang tampak di hadapan mereka bertiga saat ini adalah daratan yang amat luas. Tanah ini sangat aneh, seperti cekungan raksasa. Tinggi di mana-mana, dasar di tengah, dan beberapa jalan rusak. 9 ikan memainkan formasi naga, membawa Xiao Yan dan yang lainnya keluar dari lorong sebagai titik tertinggi, lalu menyebar ke bawah, sensasinya seperti kolam. Saat ini, tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada adalah puncak kolam. Melihat sekeliling, sebuah baskom besar dengan cekungan melingkar muncul di depan mereka bertiga. Apakah ini 9 ikan yang memainkan naga? Mu Feng juga berkata, suaranya penuh dengan keterkejutan. Dari pertarungan ini saja, aku juga merasakan aura yang amat mengerikan merasukiku. 1, 2, 9. Mu Yingying tidak ragu-ragu, lalu mengangkat tangan gioknya sedikit dan menghitung tempat-tempat yang juga berada di titik tertinggi. Ada 9 jumlahnya. Pintu keluar lorong yang baru saja dilewati Jiu Tiao dan Xiao Yan sama persis.
Keluar dari pintu masuk, 9 jalan juga menuju ke bagian bawah alun-alun, seperti jalan alami. Yaitu, 2 saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shouda yang gendut. Detik berikutnya, pupil mata Mu Feng mengecil, lalu ia melihat 2 orang yang tadi bersama mereka di seberang mereka. Haha, kalian masih selangkah terlambat. Xiao Shou juga memegang beberapa batu kecil yang berbeda di tangannya, lalu perlahan-lahan mencubitnya dan tersenyum pada Xiao Yan yang berdiri di tempat tinggi. Kakak, jangan khawatirkan mereka, kita selesaikan urusan dulu. Suara Dafati juga memasuki pikiran Xiao Shu. Urus saja urusanmu dulu, baru biarkan 3 orang di paviliun pembakaran dupa kembali tanpa hasil. Terlalu naif untuk ingin mendapatkan harta karun keluarga kerajaan Xuanling kita dengan mengalahkan kaisar hantu kembar. Xiao Shu juga mendengus dingin, lalu mengabaikan Xiao Yan dan mereka bertiga, mengambil batu kecil di tangannya, dan berlari menjauh dari lorong di belakangnya. Xiao Shu dan Dapang keduanya memegang beberapa batu yang sangat kecil di tangan mereka, lalu mereka juga berjalan pergi, menghadap ke lorong yang berbeda. Apa yang mereka lakukan? Mu Feng juga bergumam, lalu melirik Mu Yingying. Pada saat ini, mata indah Mu Yingying perlahan berbalik, dan melihat penampilannya, dia jelas sedang menatap kotak yang agak aneh ini. Saya dengar dari Tuan Zhu, formasi 9 ikan dan naga adalah formasi pertahanan, dan inti formasinya adalah 9 batu. Ketika formasi ini berada di puncak kejayaannya, formasi ini digunakan oleh 9 pembangkit tenaga listrik klan Tianmuyu. Ketika ke-9 pembangkit tenaga listrik itu bergabung, formasi ini bahkan lebih dekat dengan pembangkit tenaga listrik klan Dosian. 9 batu, yang masing-masing dijaga oleh orang kuat dari klan ikan Tianmu. Hanya dengan mengumpulkan 9 batu ini kita dapat memecahkan formasi 9 ikan bermain naga. Kolam Kaisar Xuanling seharusnya berada di tengah cekungan. Aku tidak menyangka perlindungan keluarga Kekaisaran Xuanling terhadap kolam Kekaisaran Xuanling akan begitu ketat. Sepertinya nilai kolam Kekaisaran Xuanling ini tidak bisa diremehkan. Xiao Yan juga berpikir cepat. Mu Yingying, Mu Feng, kalian berdua datang ke sini. Aku tahu cara memecahkan tempat ini. Xiao Yan juga tersenyum perlahan. Mu Feng dan Mu Yingying juga bertanya bersamaan, lalu mendekati Xiao Yan. Lewat sini. Xiao Yan pun mendekatkan wajahnya ke telinga mereka berdua dan berkata perlahan. Jadi, oke. Setelah Mu Yingying mendengarnya, ia pun menunjukkan ekspresi berpikir. Jelas, apa yang dikatakan Xiao Yan barusan benar-benar absurd. Meskipun kedengarannya luar biasa, tapi... Coba saja, Mu Feng juga tertawa, lalu menatap kotak itu, matanya memanas. Ayo pergi. Xiao Yan juga berbisik, dan sebelum dia selesai berbicara, mereka bertiga bertindak bersamaan. Yang mengherankan, ia menuju ke dasar cekungan formasi itu. Ketika Xiao Yan minum di Mu Feng, dia juga menemukan batu aneh di tangan 2 saudara laki-laki dan perempuannya, Xiao Shou dan Dapang. Kebetulan, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu baru saja muncul dari dasar baskom. Jelas, batu itu diambil dari bawah, jadi mereka bergegas memeriksanya. Kemudian, ketika menuruni jalan setapak itu, Xiao Yan pun teringat pada apa yang pernah diinstruksikan oleh tetua Zhu kepadanya sebelumnya. Siapapun yang bisa memasuki kolam Kaisar Xuanling bisa mendapatkan banyak manfaat, tetapi kolam Kaisar Xuanling ini penuh dengan banyak hal aneh. Apa yang bisa kamu dapatkan benar-benar berbeda dari ujian yang kamu terima saat memasuki kolam Kaisar Xuanling. Yang disebut ujian itu maksudnya adalah suatu bentuk pengalaman, atau penilaian beberapa tokoh besar terhadap Anda. Formasi 9 ikan bermain naga, formasi ini memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Beruntung sekali formasi ini direbut oleh keluarga Kekaisaran Xuanling. Kurasa mereka juga akan ditempatkan di pinggiran kolam Kekaisaran Xuanling ini untuk mengujimu. Lagi pula, betapapun berharganya kolam Kaisar Xuanling ini, formasi 9 ikan bermain naga ini tetap layak digunakan. Xiao Yan, kau harus ingat bahwa dalam formasi 9 ikan bermain naga ini, 9 ikan muncul bersamaan. Bahkan aku pun tak bisa menembus pertahanannya, jadi aku hanya bisa mengakalinya. Formasi 9 ikan bermain naga adalah formasi pertahanan. Formasi ini adalah yang terkuat dengan perlindungan bersama dari 9 pusat kekuatan. Ketika 9 pusat kekuatan bersatu, bahkan pusat kekuatan abadi yang berjuang pun tak mampu menahannya lama-lama. Namun, keluarga kerajaan Xuanling jelas tidak akan bisa membuka 9 ikan itu bersama-sama. Kalau tidak, itu akan menjadi masalah besar. Belum lagi sumber daya yang dibutuhkan 9 ikan itu cukup besar. Jadi, keluarga kerajaan Xuanling pasti tidak akan seperti ini. Menurut perkiraanku, setidaknya jumlah 5 ikan akan terbuka dalam formasi naga permainan 9 ikan ini. 9 ikan memainkan formasi naga,
meskipun itu 5 ikan, kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat Anda lawan. 5 ikan muncul bersamaan, dan kekuatan mereka sebanding dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dodi Bintang 5. Namun, 9 ikan yang memainkan susunan naga juga punya caranya sendiri untuk menghancurkannya. 9 ikan yang memainkan formasi naga memiliki 9 lorong dan 1 medan perang utama. 9 lorong tersebut melambangkan habitat 9 pria kuat, dan setiap lorong dijaga oleh pria-pria kuat. Yang harus kalian lakukan adalah mengalahkan atau mendapatkan persetujuan penjaga. Jika kamu mengalahkan atau mendapatkan persetujuan penjaga, kamu akan mendapatkan sebuah batu, dan batu itu adalah kunci untuk membuka formasi naga bermain 9 ikan dan memasuki kolam Kaisar Xuanling. Adapun yang disebut medan perang utama, letaknya juga di tengah formasi. Kau juga perlu mengambil sesuatu dari medan perang utama untuk menghadapi 9 ahli itu. Suara tetua Zhu juga perlahan bergema di hati Xiao Yan. Jelas, Zulao telah lama menduga bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak akan memberitahu Xiao Yan dan yang lainnya informasi ini dengan mudah, jadi Zulao juga memberitahu Xiao Yan sejak lama. Saudara-saudari yang sedih Xiao Shu dan Dafa masih bersenang-senang, berpikir bahwa Xiao Yan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana memecahkan formasi ini, jadi mereka juga meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya terlebih dahulu, untuk mengumpulkan batu-batu di tangan para penjaga lebih cepat, dan kedua, untuk membuat Xiao Yan dan yang lainnya tidak menyadari kekurangan dalam formasi ini. Sabu-sabu, hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, Xiao Yan dan ketiganya juga sampai ke dasar baskom. Yang agak tidak terduga bagi Xiao Yan adalah bahwa dasar cekungan ini sebenarnya adalah area terbuka dengan panjang beberapa ratus meter. Tidak ada yang lain. Puff. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar juga muncul seketika, dan kemudian dia menyelidiki tanah ratusan meter di atas tanah. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi di sini. Xiao Yan juga berbicara perlahan, dan matanya menjadi sangat terkejut. Karena hasil penyelidikan Xiao Yan tadi, dia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi penyelidikan Xiao Yan. Tepat saat Xiao Yan hendak memulai, Mu Feng, yang berada di sampingnya, juga buru-buru melambaikan tangannya, seolah-olah aku yang datang. Ini, Mu Feng juga merasa sedikit aneh, jadi Mu Feng menatap Xiao Yan dan menemukan bahwa mata Xiao Yan juga memiliki arti terburu-buru, jadi dia buru-buru bergerak. Gosip Yin Yang, hukum langit dan bumi. Fayan, buka. Tubuh Mu Feng dipenuhi aura dendam biru tua, dan dia pun melancarkan serangan ke tanah. Cahaya biru hitam menyelimuti tanah, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, dan menyapu tanah dengan keras kepala. Ki Cheng Qi, saat kekuatan Mu Feng meletus, terjadi beberapa perubahan aneh di tengah baskom. Puff-puff, di suatu lorong di formasi naga opera 9 ikan, Xiao Shou juga memuntahkan seteguk darah, lalu berkata dengan kejam, sial, mereka tahu. Tapi sudah terlambat, kita masih unggul. Formasi 9 ikan bermain naga telah membuka 5 ikan. Setelah kita mendapatkan 3 ikan, kau akan tak berdaya. Pada saat itu, mustahil bagimu untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling. Setelah Xiao Shu selesai berbicara, tatapan matanya menjadi serius, lalu tubuhnya dipenuhi aura, seolah-olah dia tengah terlibat dalam pertempuran yang menegangkan. Di depan Xiao Shu, ada sosok yang menakutkan. Yang agak aneh adalah pada telapak tangan dan kaki figur ilusi ini, jari tangan dan kaki dihubungkan oleh beberapa hal aneh, dan tetes demi tetes air terus jatuh dari figur tersebut. Aku tidak menyangka kedua kakak beradik Xiao Shu dan Dafa ini begitu kejam. Tidak apa-apa kalau kau tidak memberitahu kami rahasianya di sini, kau malah menyembunyikan benda penting ini dengan penutup mata. Suara Mu Feng yang sedikit marah pun terdengar. Untung saja Xiao Yan tahu, kalau tidak kali ini. Mu Feng pun berkata perlahan, lalu mengalihkan pandangannya ke benda yang perlahan muncul di hadapannya. Dengan mencoloknya teknik gosip Yin Yang Mu Feng, beberapa kelainan muncul di tanah. Bum bum bum. Setelah Mu Feng menutupi tanah dengan energi dendam cian hitam, sejumlah besar kabut putih muncul di tengah tanah. Dengan munculnya kabut putih, sepertinya ada sesuatu yang baru saja muncul. Ini, 9 ikan bermain dengan formasi naga. Saat kabut putih menghilang, Xiao Yan juga terkejut. Ketika Mu Yingying dan Mu Feng mendengar kata-kata itu, mata mereka melebar dan mereka menatap benda misterius yang melayang di udara di depan mereka. Saat mendongak, hal pertama yang menarik perhatian adalah nampan bundar dengan beberapa telapak tangan. Nampan itu berwarna keemasan, menampakkan suasana luhur yang tak kasat mata. Melihat sepanjang nampan emas bundar, itu adalah naga perak yang tampak seperti manusia. Naga perak itu berukuran sekitar beberapa kaki.
Pada tubuhnya, sisik naga perak yang sangat mempesona, dipadukan dengan cakar naga yang ganas dan sangat realistis serta ekor naga yang mengesankan. Mata naga yang ganas itu memancarkan kekuatan tak terlihat. Aura yang sangat ganas, paksaan yang mengerikan, juga terpancar darinya. Setelah Mu Yingying melihat nampan emas bundar itu, dia juga menemukan sesuatu yang telah dia lupakan. Di sekitar naga perak yang duduk di atas nampan emas bundar, ada banyak ikan yang tampak hidup dan berenang perlahan. Ikan itu berenang cukup cepat, seperti makhluk hidup. Namun anehnya, mata ikan itu tampak sayu dan tumpul, seperti ada sesuatu yang hilang. 7 ikan. Sepertinya benar. Xiao Yan juga tertawa. 7. Mungkinkah? Setelah Mu Yingying menatap naga perak dengan 7 cincin ikan di depannya, dia menambahkan batu-batu di tangan Xiao Shu dan Dapang dan beberapa benda yang disembunyikan oleh mereka, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan bergumam. 7 ikan itu perlahan berenang mengelilingi naga perak. Entah kekuatan apa yang mereka gunakan untuk berenang, tapi satu-satunya yang Xiao Yan tahu adalah begitu 7 ikan di sekitar naga perak itu benar-benar terbangun, bahkan jika itu adalah. Sekarang dengan mereka bertiga, aku khawatir mereka tidak akan sanggup menghadapinya. Ada 7 ikan di sekitar naga perak, dan satu terletak di pupil naga perak, memancarkan aura yang sangat besar. Menurut tebakan Xiao Yan, ikan ini pastilah makhluk paling tirani di antara 9 ikan. Bila kita amati lebih teliti, tidak akan sulit untuk menemukan bahwa bagaimanapun cara ketujuh ikan itu berenang, mereka semua mengelilingi naga perak itu, dan mereka semua menjaga suatu formasi, seolah-olah mereka dilahirkan bersama atau menjadi satu dengan naga perak itu. Namun anehnya, kedua ikan yang ada di ekor naga di dasar naga perak itu pun ikut menghilang tanpa jejak. Tidak perlu tahu, seharusnya sudah diambil oleh Na Xiaoshu dan Da Fatang. Menurut Sulao, hanya dengan bantuan kekuatan ikan ini, seseorang dapat masuk ke lorong untuk membangunkan penjaga guna menantangnya. Jika tidak, apapun metode yang digunakan, mustahil untuk menembus formasi ini. Ikan di kepala naga seharusnya yang paling kuat. Semakin rendah posisinya, semakin lemah. Kau harus memilih dulu, kalau tidak kita akan kehabisan waktu. Begitu Xiao Shu dan Dapang menjadi yang pertama menerobos penjaga, itu juga akan memberi kita banyak tekanan. Lagi pula, 9 ikan bermain formasi naga ini, pada akhirnya, mengandalkan kekuatan naga perak di depannya untuk memimpin dalam menerobos penjaga, dan niscaya akan mendapatkan lebih banyak kendali. Suara Xiao Yan juga terdengar perlahan. Ya, Mu Yingying dan Mu Feng pun menjawab serempak. Keduanya tahu bahwa masalah ini bukan masalah sepele, dan mereka tak berani mengabaikannya. Aku pilih ini. Mu Yingying juga yang pertama bicara, lalu mengangkat tangan gioknya sedikit dan menunjuk salah satu dari 7 ikan itu. Xiao Yan mengikuti jari-jari Mu Yingying dan melihat bahwa itu adalah seekor ikan dengan pola emas 5 warna, yang tampak seperti segitiga, dan kepala serta ekor ikan itu sangat serasi. Meskipun dia tidak mengetahui rencana Mu Yingying, ikan berpola emas 5 warna itu termasuk di antara 7 ikan yang tersisa saat ini, dan mulai hari ini saja, ia dapat dianggap berada di tengah. Bagaimana denganmu, Mu Feng? Xiao Yan juga berkata, aku memilih ini. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan suara Mu Feng bergema di sekitar Xiao Yan. Yang dipilih Mu Feng adalah ikan emas 4 warna, dan auranya cukup menakutkan. Xiao Yan, bagaimana denganmu? Mu Yingying punya rencana di dalam hatinya, tetapi dia tidak melihat instruksi Xiao Yan untuk waktu yang lama, jadi dia langsung bertanya. Kata-kataku, aku ingin mencoba ikan emas berpola 9 yang ada di atas tempat pertama. Suara Xiao Yan tidak keras, tetapi menyebar di baskom. Mustahil, ikan emas berpola 9 itu jelas penjaga terkuat formasi naga permainan 9 ikan ini. Hanya dari napasnya saja, aku bisa merasakan kekuatan yang tak kalah dengan level Kaisar Petarung Bintang 8. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebagai sesama kakak senior, aku tidak mengizinkanmu melakukan ini. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, lalu berbicara dengan nada keras kepala yang jarang terdengar. Jangan khawatir, aku punya rencana sendiri, dan aku tidak akan memaksakannya. Xiao Yan juga bingung dengan kekhawatiran Mu Yingying yang tiba-tiba, tetapi segera, agar tidak membuat keduanya khawatir, dia berkata perlahan. Ikan emas berpola 9 itu adalah penjaga terkuat dari formasi naga permainan 9 ikan ini. Kamu benar-benar. Mu Feng juga berbicara dengan sedikit kesulitan. Karena dari pergaulannya dengan Xiao Yan, Mu Feng juga tahu bahwa Xiao Yan ini terlihat sangat lembut, tetapi kesombongan yang terpancar dari tulangnya tidak dapat disembunyikan. Orang-orang seperti itu akan menjadi hebat di masa depan. Mu Feng juga terkejut,
tetapi Mu Feng tidak memilih wali yang kuat untuk menantangnya seperti Xiao Yan. Lagi pula, Mu Feng juga menyadari kondisinya saat ini. Jika ia dipaksa untuk menjadi kuat, itu juga akan sangat merugikan masa depannya. Tidak, menghadapi kenyamanan Xiao Yan, Mu Yingying tidak goyah sama sekali. Aku punya keyakinan lebih dari 50%, dan aku masih punya tubuh abadi. Kalau nanti aku gagal, aku bisa mundur saja. Xiao Yan menatap Mu Yingying dengan cemas, dan itu tak terjelaskan. Namun, Xiao Yan tak menyangka kepedulian Xiao Yan yang ceroboh terhadap Mu Yingying akhir-akhir ini membuat Mu Yingying yang polos ini merasa lebih emosional daripada teman-teman sekelasnya terhadap Xiao Yan. Sudah hampir terlambat, jadi sudah diputuskan. Hanya dengan mengalahkan penjaga ikan mas berpola 9, kita dapat mengendalikan formasi naga 9 ikan. Dan aku juga khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan diam-diam memberikan sesuatu kepada kedua saudara laki-laki dan perempuan itu, Xiao Shu dan Dafatang. Hanya ada cara ini. Xiao Yan juga menyela Mu Yingying yang baru saja hendak berbicara. Kamu, Mu Yingying juga marah. Dia dengan baik hati tidak membiarkan Xiao Yan melakukan hal berbahaya seperti itu. Xiao Yan ini baik, dia ingin pergi. Pada saat ini, Mu Yingying juga sedikit kesal dalam hatinya. Jalan. Dengan sebuah rencana, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan kemudian dendam putih susu menuju ke nampan naga perak dengan 7 cincin ikan. Saya baru saja bersentuhan dengan naga perak dengan 7 cincin ikan, dan ki pertempuran putih susu berjumlah 3, lalu saya pergi ke atas kepala naga perak dan 3 posisi di perut. Saat berikutnya, 3 ikan dengan berbagai warna juga perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Terobosan, hanya dengan menyentuh ikan mas berpola 9 ini, rasa dingin ini menjalar ke seluruh tubuh. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Mu Yingying juga memegang ikan mas bergaris 5 di tangannya, dan sesaat kemudian ia merasakan kekuatan dingin yang terpancar dari ikan mas bergaris 5 itu. Wajahnya sedikit memucat, dan api biru perlahan muncul di sekujur tubuhnya. Munculnya api tersebut membuat kulit Mu Yingying sedikit lebih baik. Mu Feng sedang memegang ikan mas berpola 4, yang sama seperti Xiao Yan dan yang lainnya. Cahaya biru tua dari sekujur tubuhnya bersinar terang, nyaris tak mampu meredam aura dingin yang menyebar. Saat Xiao Yan mengambil ikan mas bermotif 9, Mu Yingying mengambil ikan mas bermotif 5, dan Mu Feng mengambil ikan mas bermotif 4, naga perak di atas nampan saat itu juga terkepung rapat oleh 4 ikan yang tersisa. Naga perak itu juga memancarkan aura yang mengerikan, tetapi tampak seperti tertutup debu dan tak kunjung bangun. Sekarang setelah kamu memutuskan, ayo pergi. Kalau kita kalah, kita buang-buang waktu. Siapapun di antara kita yang berhasil menembus penjaga akan membantumu. Xiao Yan juga berkata perlahan, jelas kalimat ini ditujukan untuk mereka berdua. Ayo pergi. Mereka bertiga juga tahu bahwa itu butuh banyak waktu. Setelah mendapatkan ikan, mereka tidak berhenti di situ terlalu lama. Sebaliknya, mereka langsung terbang keluar dari cekungan formasi naga opera 9 ikan dan mencapai ketinggian yang dibutuhkan. Lalu mereka masing-masing menuju satu saluran. Momen ini adalah saat yang tepat untuk berpacu dengan waktu. Ki Cheng Qi, mereka bertiga pun sampai di pintu keluar 9 lorong itu, lalu saling berpandangan, dan langsung memilih satu lorong setiap harinya untuk pergi. Karena ada batu asal ikan di lorong setiap hari, batu yuyuan dan ikan mas 9 pola di tangannya sudah cukup untuk membuka jalan seleksi. Batu yuyuan bagaikan api penyucian tempat para penjaga di penjara, dan ikan mas bermotif 9 di tangannya adalah kuncinya. Kekuatan yang terkandung dalam batu sumber ikan di setiap saluran sangat besar, dan jumlah kekuatan yang dilepaskan berkaitan dengan ikan mas yang diambil. Xiao Yan memegang ikan mas berpola 9 ini di tangannya, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang paling kuat. Tuan, apakah ikan mas berpola 9 ini benar-benar yakin? Xiao Yan melangkah ke sebuah lorong dan langsung bertanya pada tubuhnya sendiri. Menurut perkiraan Xiao Yan sendiri, dia seharusnya memiliki kekuatan untuk melawan ikan mas bermotif 6 atau ikan mas bermotif 7, tetapi ini adalah ikan mas bermotif 9 yang paling kuat. Sejujurnya, bahkan jika Xiao Yan memiliki tubuh abadi dan tubuh besar, kekuatan jiwa Xiao Yan dan kekuatan api aneh, Xiao Yan tidak memiliki kepastian sama sekali. Tetapi barusan tuannya Jin Longwang juga berbicara, yang jelas memiliki metode dan alasan tuannya. Hehe, orang luar hanya tahu bahwa ada 9 kekuatan tertinggi dari klan Tianmuyu, tapi mereka tidak tahu nama mereka atau hal yang lebih penting. Tahukah kau mengapa klan Tianmuyu runtuh? Jiwa Raja Naga Emas pun perlahan muncul di tubuh Xiao Yan, lalu tertawa. Aku tidak tahu. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya sambil bergegas melanjutkan perjalanannya. Aku tahu samar-samar, karena dulu klan Tianmuyu dan keluarga kerajaan Xuanling bermusuhan di dunia.
Suara Raja Naga Emas pun perlahan terdengar di lorong sunyi itu. Musuh dunia. Begitu kata-kata gurunya, Raja Naga Emas, terucap, Xiao Yan ternganga kaget, ekspresinya tak terbayangkan. Musuh dunia. Mustahil. Tidak ada lautan di Xuanzan Santian, jadi bagaimana mungkin klan Tianmuyu menjadi musuh keluarga kerajaan Xuanling? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Haha, apakah kau masih ingat istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling? Raja Naga Emas pun ikut tertawa. Istana bawah tanah. Xiao Yan teringat sesuatu saat mendengar ini. Tampaknya Xiao Yan merasakan sensasi yang amat lembab saat memasuki lantai pertama istana bawah tanah. Perasaan itu seperti berada di lautan dengan kedalaman ribuan meter. Karena hanya setelah bertahun-tahun terendam dalam air, lingkungan lembab seperti itu dapat terbentuk. Keluarga kerajaan Xuanling ini kejam. Dulu, ada sungai bawah tanah di tengah Xuantianshan, namanya Changsuihai. Laut Changsui bergelombang dan membentang ratusan mil di tengah Xuantiantian, dan Tianmuyu juga tinggal di dalamnya. Keluarga Tianmuyu selalu menjunjung tinggi perdamaian, sehingga mereka jarang berkelahi dengan manusia. Namun, aneh rasanya mengatakan bahwa air dan laut yang panjang ini berdiam dan bersembunyi di bawah tanah. Ini benar-benar sungai bawah tanah. Saya ingat pendiri keluarga kerajaan Xuanling baru saja tiba di tengah-tengah Xuantian Santian. Saya tidak tahu mengapa ada konflik dengan klan Tianmuyu. Setelah mencoba bersaing memperebutkan gunung dengan Ki-9 Kaisar yang kuat, beliau datang ke keluarga kerajaan Xuanling untuk membuka pintu faksi Zhongli. Namun, pada saat itu, keberadaan lautan air ini ditemukan, dan pendiri keluarga kerajaan Xuanling memanggil banyak orang kuat untuk membantai laut. Pertempuran itu terjadi di bawah tanah, dan sangat gelap. Bahkan sekarang, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Di lautan dengan ratusan mil air dan laut, semua makhluk di lautan dibunuh oleh para penguasa keluarga kerajaan Xuanling. Pada akhirnya, 9 Tianmuyu terkuat yang tinggal di Laut Changsui tidak ragu mengorbankan nyawa mereka untuk menampilkan 9 ikan memainkan susunan naga, yang mengakibatkan kerusakan parah pada pendiri keluarga kerajaan Xuanling. Setelah membasmi makhluk-makhluk yang hidup di Laut Changsui, keluarga kerajaan Xuanling mengundang kekuatan besar untuk mengisi Laut Changsui dengan tanah, dan kemudian menghabiskan waktu puluhan tahun membangun istana bawah tanah yang sangat besar ini. Setelah membunuh semua makhluk air di Laut Changsui, keluarga kerajaan Xuanling juga memperoleh kekayaan yang sangat besar, dan kekayaan tersebut berasal dari makhluk-makhluk di Laut Changsui. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling dapat memiliki skala dan formasi besar seperti saat ini, dan itu tidak terlepas dari kekayaan besar keluarga Tianmuyu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar mengerikan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Setahu dia, keluarga kerajaan Xuanling sepertinya sedang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Karena hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan paviliun dupa mereka juga seperti air dan api, ditambah keluarga Medusa menekan selangkah demi selangkah, keluarga kerajaan Xuanling tampaknya memiliki langkah besar. Hehe, meskipun keluarga kerajaan Xuanling ini sangat kejam, lebih baik dia punya kekuatan yang cukup untuk mengejutkan mereka yang berniat jahat. Jadi, meskipun kebanyakan orang tahu apa yang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling, mereka hanya bisa menutup mata. Satu mata, lagi pula, tidak ada yang mau mati. Raja Naga Emas juga berkata, pada akhirnya, kau masih butuh kekuatan. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak merasa patah semangat. Cepat atau lambat, keluarga kerajaan Xuanling akan berdamai dengan mereka. Bukan karena alasan lain, hanya karena keluarga kerajaan Xuanling pernah menyergap guru mereka Zulao. Ini dia, gumam Xiao Yan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga berjongkok dan menatap batu sumber ikan yang tidak beraturan. Batu yuyuan terletak di tengah lorong, dan sangat keras. Sehebat apapun Xiao Yan, batu itu tidak akan bergerak sama sekali. Saat Xiao Yan berjongkok, ikan mas 9 pola di tangan Xiao Yan juga sangat dekat dengan batu asal ikan, dan ikan mas 9 pola itu juga memancarkan semburan cahaya perak. Ini, bagaimana cara membukanya? Setelah Xiao Yan melihatnya, dia juga menemukan bahwa batu sumber ikan ini ada hubungannya dengan ikan mas berpola 9 di tangannya. Tapi, batu itu tidak bisa dibuka apapun yang terjadi, dan langsung tenggelam. Ini sederhana. Tuang energi dendam ke dalam ikan mas berpola 9, lalu tempelkan ikan mas berpola 9 itu di atas batu sumber ikan, kata Raja Naga Emas. Ya, jawab Xiao Yan, lalu energi dendam api putih susu mengalir ke dalam ikan mas berpola 9 itu. Bang bang bang, saat ikan mas berpola 9 itu dipenuhi dengan ki pertarungan api putih susu milik Xiao Yan, napas bagaikan naga raksasa yang sedang tidur perlahan-lahan keluar dari ikan mas berpola 9 itu.
Pergi. Xiao Yan juga memegang ikan mas berpola 9 yang memancarkan napas yang sangat besar di tangannya, lalu perlahan berjalan menuju batu asal ikan di tanah. Ikan mas 9 pola dan batu sumber ikan baru saja bersentuhan, dan keduanya langsung memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Sesaat kemudian, ikan mas 9 pola itu tampak hidup kembali, berenang riang menuju batu sumber ikan. Ketika ikan mas 9 pola itu menghadap batu Yuyuan, napas besar di batu Yuyuan juga perlahan jatuh, dan kemudian sebuah sosok terbentuk di depan Xiao Yan. Bentuk tubuh tegap sosok itu menonjolkan rambut hitam panjangnya yang unik, tetapi pada telapak dan telapak kakinya, tampak ada sesuatu yang menghubungkan jari tangan dan kaki. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa murid dari sosok ini, dia punya mata seperti ikan. Bahkan sama persis dengan pupil ikan yang tidak ada pada ikan mas bergaris 9. Sabu-sabu, ikan mas berpola 9 dan batu sumber ikan terus-menerus memancarkan kekuatan yang luar biasa, lalu kekuatan mereka perlahan-lahan disuntikkan ke sosok di depan mereka. Xiao Yan pun tidak terkejut. Lagi pula, dia adalah orang terkuat di klan Tianmuyu, jadi dia hanya duduk bersila dan menunggu. Cahaya ikan mas pola 9 dan batu sumber ikan bertahan selama secangkir teh, lalu meredup. Sosok di depan Xiao Yan juga menjadi sangat padat, seperti makhluk hidup. Namun, anehnya, sejak sosok itu muncul, Xiao Yan hanya melihatnya sebentar, dan pupil sosok itu persis sama dengan pupil ikan itu, lalu sosok itu pun menutup pupilnya, menyerap kekuatan batu Yuyuan dan ikan mas bergaris 9. Bum bum bum, setelah ikan mas berpola 9 dan batu sumber ikan kehilangan kilaunya dan menjadi kusam, sosok di depannya tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian aura mengerikan langsung memenuhi lorong itu. Siapa penyusup itu? Sebuah suara dengan nada memaksa yang besar juga bergema di lorong itu, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Yang seorang mengenakan pakaian biru, rambut hitamnya tergerai, dan wajahnya sangat halus, ia tampak seperti seorang sarjana. Menjadi orang yang begitu beradab membuat Xiao Yan merasa takut. Ini benar-benar tekanan yang mengerikan. Xiao Yan juga berpikir sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya. Junior Xiao Yan, kemarilah untuk meminjam batu formasi, kata Xiao Yan perlahan. Apa yang disebut batu formasi secara alami adalah kunci untuk membuka formasi naga 9 ikan. Apakah batu formasi? Kalau begitu, kalahkan aku dulu, kata sosok itu perlahan, dan pada saat yang sama, aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya juga merasukinya. Kekuatan sempurna Do di bintang 8 ditampilkan sepenuhnya. Nenek, jangan menunggu orang bodoh seperti itu. Awalnya Xiao Yan masih menatap tajam ke arah sosok di depannya, tapi sesaat kemudian sosok yang terpancar dari sosok itu juga sangat besar. Pembangkit tenaga listrik tingkat Do di bintang 8. Xiao Yan juga memandang penjaga di depannya, lalu menelan ludah dengan susah payah. Haha, apa kau takut dengan ini? Tepat saat Xiao Yan mengumpat dalam hatinya, suara gurunya, Raja Naga Emas, terdengar perlahan. Guru, jangan bermain-main denganku. Ini pembangkit tenaga listrik bintang 8. Jangan samakan aku dengan mengirimku ke kematian. Awalnya, aku membunuh Kaisar Hantu Kembar karena dia memiliki kurang dari 1 ki hantu, dan dia juga mendapat bantuan kekuatan misterius jimat pemakan jiwa. Kalau tidak, semuanya tidak akan semulus ini. Xiao Yan juga mengangkat tangannya tanpa daya. Jangan khawatir, ada aku, ingatlah untuk beradaptasi sebagaimana mestinya. Meskipun aku tidak tahu pertempuran antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan Tianmuyu di awal, tapi memikirkan kebencian klan Tianmuyu terhadap keluarga kerajaan Xuanling, rasa takut juga menyelimuti jiwaku. Tak terelakkan, Raja Naga Emas Zong juga berdiri di samping, lalu perlahan menatap penjaga itu. Entah kenapa, Raja Naga Emas selalu bisa merasakan aura permusuhan dari sosok ini. Namaku Yuxuan, dan aku adalah patriark terakhir dari klan Tianmuyu. Pemuda di depannya juga berkata perlahan. Setelah Yuxuan selesai berbicara, tubuhnya dipenuhi gumpalan air, dan kemudian tetesan air terus menetes ke lorong. Tidak bagus, tidak mungkin seperti ini. Xiao Yan juga menyadari bahwa kekuatan Yuxuan sangat mengerikan, bahkan sisa kekuatan tubuhnya yang jatuh jauh dari apa yang bisa dia lawan saat ini. Klan Tianmuyu sangat cocok bertarung di air atau lingkungan yang lembab. Jika Yuxuan ini membuat seluruh lorong basah, maka situasi Xiao Yan juga sangat buruk. Sepertinya aku hanya bisa mengakalinya, gumam Xiao Yan, lalu memutar matanya ke arah tuannya, Raja Naga Emas, dan kemudian api putih susu muncul di sekujur tubuhnya. Saat api putih susu Xiao Yan muncul, kelembapan di seluruh lorong langsung menguap, bahkan suhu di lorong meningkat pesat, tetapi bagi Xiao Yan, yang diserang api, hal itu tidak terjadi, tidak peduli. Di sisi lain Yuxuan, saat tubuh Xiao Yan diselimuti api putih susu,
Pupil matanya yang seperti ikan menyusut rapat, lalu dahinya bergetar hebat, seolah tengah memikirkan sesuatu yang amat mengerikan. Saat berikutnya, air memenuhi sekujur tubuhnya. Ia mengepalkan satu tangan dan menyerang Xiao Yan. Kekuatan serangannya kuat, dan pada saat yang sama, Yu Xuan juga bercampur dengan energi permusuhan yang sangat besar. Siapa kamu? Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan keluarga kerajaan Xuanling? Mengatakan, jika tidak, mati. Yu Xuan meraung panik sambil menyerang Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan merasakannya untuk pertama kalinya. Tepat ketika Xiao Yan melepaskan ki pertempuran api putih susunya, Yu Xuan mengalami serangkaian perubahan. Kekuatan api, tetap saja kekuatan apinya sangat mengerikan. Ini jelas sama halnya dengan kelompok orang yang menghancurkan klan ikan Tianmu mereka di awal. Api yang dilancarkan sekelompok orang itu pun mengerikan di tempat. Karena itu, Yu Xuan juga sangat marah. Sialan, Xiao Yan baru saja memanggil doki api putih susunya untuk menyelimuti tubuhnya ketika ia menyadari Yu Xuan sedang menyerangnya seperti orang gila. Pertahanan dendam, jarak antara keduanya hanya beberapa puluh meter, dan mereka dapat menyerang Xiao Yan dalam beberapa detik. Brengsek, ini seharusnya tidak mampu menahan serangan Yu Xuan. Meskipun Xiao Yan mengerahkan sejumlah besar kekuatan api aneh untuk bertahan dalam waktu singkat, ia diam-diam terguncang setelah merasakan serangan Yu Xuan. Sesaat kemudian, pupil mata coklat tua Xiao Yan juga memancarkan sinar terang. Yu Xuan ini adalah patriark terakhir dari klan Tianmuyu, dan dia tidak memiliki kebencian terhadap klan Fu, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan kemudian pada saat berikutnya, dia juga melihat ke arah dua orang yang sedang bertarung. Puf-puf, serangan Yu Xuan datang seketika, menghantam Xiao Yan dengan keras. Saya melihat Yu Xuan menyerang dengan satu tangan ke dada Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan langsung dipenuhi darah, dan kemudian anehnya, tidak ada jejak darah yang mengalir keluar. Orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling mati. Yu Xuan juga berkata dengan marah, dan kemudian pupil matanya menjadi sangat merah, seperti serigala liar. Bang bang bang. Sesaat kemudian, Xiao Yan yang diserang Yu Xuan langsung berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang. Di tempat lain, Xiao Yan terbatuk-batuk hebat, lalu perlahan menatap Yu Xuan. Brengsek, Yu Xuan ini gila, dia baru saja bertemu dengan tangan yang mematikan seperti itu. Xiao Yan baru saja mengolah avatar menggunakan teknik avatar yang tersimpan di alam jiwanya. Meskipun tubuh utamanya tidak mengalami kerusakan apapun, Xiao Yan juga merasakan serangan Yu Xuan yang tampaknya sederhana tadi. Sebenarnya, jika tubuh utamanya digantikan oleh Xiao Yan, maka hanya akan ada satu nasib. Terluka parah. Pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Dou di bintang 8 ini sungguh mengerikan.